Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai curahan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah bisa menyelesaikan kewajiban kita saum di bulan Ramadan ini untuk hari yang ke-4, dan ada juga saudara kita yang sudah 5 hari saumnya. Mudah-mudahan saum kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Semua kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terus dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, dan kita berharap di yaumul qiyamah nanti, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sedang tarawih rahimakumullah. Target kita menjalankan saum adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang sudah kita mafhum, kita tahu tentang dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target kita dalam melaksanakan saum itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu artinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat dalam menjalankan segala perintah yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, menjauhi segala larangan Allah dan Rasul. Ada perintah Allah kepada kita semua agar kita menjaga kerukunan di antara kita. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Maka jika ada di antara saudara-saudara kalian yang berselisih, maka islahkan, akurkeun cek urang Sunda mah ya, diakurkeun. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah. Untuk dapat membangun kerukunan di antara kita, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ya. Kalau disingkat menjadi 4T. Apa 4T? Yang pertama, ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga, setelah kita tafahum, lalu kita ta'awun. Dan yang keempat, takaful. Ta'aruf itu saling mengenal.
Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Kalau tidak kenal, maka harus berkenalan. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf tadi judulnya, bukan tak sayang gitu ya. Ta'aruf. Kita berkenalan. Ya. Nah, untuk mengenal itu bisa kita mengenal saudara kita itu pertama secara fisik, jasadiah. Ya. Melihat bentuk tubuhnya. Gitu ya. Bentuk tubuhnya seperti apa saudara kita itu ya. Bahasanya ya, logat suaranya gitu. Pendidikannya, di mana dia tinggalnya gitu ya. Itu untuk mengenal saudara kita. Gitu. Nah, kan beda dedegan orang Jawa sama orang Sumatera sama orang Papua berbeda. Logat bahasanya juga berbeda. Ya udah ketahuan nih, oh ini mah orang Jawa ya, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, itu berbeda. Ya. Maka kita mengenal secara jasadiah. Lalu kita juga mengenal secara nafsiah, kejiwaan ya. Secara kejiwaan. Nah, kita secara psikologis mengenal bagaimana tentang karakternya. Ya, tentang karakternya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Ya. Ini harus kita kenal juga. Nah, di Ramadan yang mulia ini, setiap malam Ramadan insya Allah kita mengadakan sholat tarawih berjamaah. Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk saling mengenal di antara kita. So, di masjid ini aja yang berkumpul segini belum tentu kenal semua namanya. Betul, Pak? Di pengkeren Pak Adeng sahasok namanya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Padahal kata Allah innamal mu'minuna ikhwah. Gitu. Kita tuh saling bersaudara. Gitu ya. Makanya harus mengenal. Nah dari mengenal itulah kita secara tadi kita sudah berkenalan ya, mengenal secara fisiknya, mengenal secara psikologisnya ya, nafsiahnya saudara-saudara kita, masuk kepada yang kedua tadi, tafahum. Saling memahami ya. Coba memahami saudara-saudara kita itu kita pahami ya. Kita memahami kelebihan dan kekurangannya. Kesukaannya, apa yang suka dia atau tidak suka oleh dia. Kita harus mengenal sesuatu hal-hal yang seperti kekurangannya, gitu. Atau ada aibnya itu nggak boleh diomongin ke orang. Gitu ya. Tapi kekurangannya coba kita tutupi oleh kita, gitu ya. Tutupi oleh kita. Lalu ada kelebihannya, tentu ada kelebihannya. Nah, kelebihannya ambil pelajaran oleh kita. Apa kelebihan dari saudara kita? Karena kita kan makhluk yang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan dalam diri kita ya, sebagai manusia ini, ya. Nah, kekurangan dan kelebihan itu nantilah saling menutupinya. Ya, kita harus tadi coba apa? Berlemah lembut dengan saudara kita. Kan di dalam Ramadan ini, dalam puasa Ramadan ini diajarkan kepada kita untuk tadi ya berlemah lembut gitu ya, menjaga saum kita dari perkataan-perkataan yang tadi tidak baik, perkataan kotor dan segala macam atau bahkan dusta ya. Yang karena dengan perbuatan-perbuatan itu dapat ya mengurangi pahala puasa kita. Bahkan kata Rasul kalau berdosa itu bisa menghapuskan pahala puasa kita. Jadi tong coba-coba ngabohong di bulan puasa, ya kata Rasul, bohong itu akan menghapuskan pahala puasa. Jadi percuma gitu. Kita hanya dapat lapar dan dahaganya, sementara pahala puasa kita tidak ada. Gitu ya. Nah setelah kita memahami saudara kita, baru kita masuk kepada ta'awun, saling menolong. Saling menolong. Saudara kita ada yang kesusahan, kita tolong. Ya, apa yang menjadi keperluannya, kita bantu. Ya, apakah keperluannya secara fisik atau non fisik? Ya, butuh bantuan, kita bantu. Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwa ada satu adab orang yang berpuasa itu adalah banyak
bersedekah. Ya, bersedekah ya tentu dengan sesuai kemampuan kita. Kita memberi makan orang-orang miskin, ya itu bagian dari sedekah kita. Gitu ya. Kita mampu, kita diberikan kelebihan rizki dari Allah. Ada orang yang lebih membutuhkan dari kita beri. Ya, seberapapun yang kita punya. Bahkan kata Nabi, untuk menjaga dari api neraka saja kita jagalah diri kita dari api neraka hanya dengan sebutir kurma. Ya, teboga teuing mah ya tadi sebutir kurma atau cukup dengan satu gelas air mineral itu untuk bersedekah seperti itu. Atau ketika kita tidak mempunyai kemampuan secara finansial, sedekah itu banyak, ya. Dengan tersenyum aja kata Nabi sedekahnya membahagiakan saudara kita gitu. Kita tersenyum bahagia, saudara kita senang juga. Karena ketika kita melihat wajah saudara kita yang cemberut, baut gitunya, kurawet baut hasil kurang Sunda, enak nggak kira-kira dipandang? Nggak enak kan? Tapi begitu lihat saudara kita wajahnya ramah, tersenyum, itu senang kita memandangnya. Gitu. Itu bagian dari juga sedekah. Atau dengan pengetahuan kita, dengan ilmu pengetahuan kita untuk membantu kesusahan orang tersebut, itu merupakan sedekah. Ya. Lalu yang paling akhir atau selanjutnya itu adalah takaful. Ya. Jadi suatu sikap saling menanggung, ya, mau mengambil resiko gitu ya atas apa yang akan terjadi bahaya pada saudaranya atau melindunginya, gitu ya. Sikap seperti ini susah senang sama-sama gitu ya, susah senang sama-sama gitu ya, atau mengambil memberikan perlindungan, ya memberikan perlindungan. Ketika Allah ada orang dalam suatu keperluan, lalu dia ragu, gitu ya, apakah ini akan ada masalah atau tidak? Lalu ada saudaranya yang bilang, kenwe daya urang. Nah itu tuh sudah membuat tenang, greg gitu ya, greg gitu. Ada yang membuat tenang kita. Nah itu juga diajarkan bagaimana kita Ramadan dengan saum itu, gitu. Karena saum itu adalah junah. Ya, junat apa? Perisai, pelindung yang melindungi diri kita dari hal-hal yang tercela, gitu ya. Dari hal-hal yang tercela, gitu. Nah, pelindung ini juga akan berakibat terhadap diri kita dan orang lain yang dapat melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Melindungi diri kita dari kerusakan puasa kita dan melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela seperti menghardik gitu ya, berkator itu melindungi juga. Nah ini adalah beberapa tahapan dan yang paling ada lagi satu lagi sebetulnya yang dinamakan dengan itsar. Ya. Itsar itu adalah lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, ya. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dan hal ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat, ya, para sahabat. Bagaimana ketika muhajirin datang ke kota Madinah, ya, kaum Ansor itu memberikan apa yang mereka punya, gitu ya. Ada yang memberikan pakaiannya, hartanya, kendaraannya, rumahnya, gitu. Karena tadi, ya, ada rasa kasih sayang di dalam hati-hati mereka. Nah, hari ini sidang tarawih rahimakumullah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kita dalam mengimplementasikan ta'aruf, tahap tafahum, ta'awun, takaful itu dalam kehidupan kita sehingga di antara kita itu sangat mencoba untuk memahami gitu ya, memahami perbedaan di antara kita ya. Jadi perbedaan itu jangan membuat kita menjadi hancur gitu ya. Islam ini menjadi hancur karena perbedaan. Tapi perbedaan itu menjadi menguatkan. Ya. Beda organisasi, beda ormas, beda mazhab, gitu. Ya, tealakur, gitu ya. Saling gotong-gotongkan, menuding satu dengan yang lainnya. Padahal Allah mengatakan wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Perintah Allah begitu, ya. Kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kalau sudah saling menuding, gotok-gotokan, merasa kelompoknya lebih benar, lebih baik gitu ya. Nah inilah yang akan menyebabkan perpecahan di antara kita.
Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk bersatu dan umat ini mengalami kejayaannya kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.